Sobat Travelers. Nah, kali ini gue lagi bersama Sofi di Traveler Bercerita. Kita akan ngebahas apa ya, fenomena-fenomena yang terjadi lah ya di sepanjang saat inilah ya. Iya. Contohnya apa ya? Ya contohnya kan lagi banyak perang-perang ya di negara-negara tetangga ya kan. Terus fenomena bencana yang apa ya? Katanya itu tuh bukan bencana asli. Iya, Terus betul. mungkin kamu udah nemu apa lagi fenomena yang terjadi itu? Sebenarnya kalau kayak masalah sekarang lagi menuju ke perang dunia ketiga ya, emang sudah memasuki dari awal yang adanya COVID itu loh. Ya 2020 ya kayaknya 2020. Iya. Nah itu sebenarnya udah emang masa-masanya kehancuran di sini cleansing ya. Oke. Cleansing semesta. Sebenarnya ini pola lama yang terulang kembali loh Kak. Nah mungkin sekarang lebih ke perang teknologi lagi sampai 2030 atau 2035. Nah nanti kita bakalan ngalami fase-fase lagi yang dimana nanti perangnya bakalan pakai bambu runcing kayak gitu lagi Kak. Ya setelah perang teknologi itu. Cuma sekarang emang lagi bebersih aja ya untuk semesta sendiri. Apalagi untuk kayak orang-orang yang sekarang banyak anak-anak muda yang spiritualnya bangkit. Ya, bangkit dengan sendirinya. Kenapa? Karena emang ini udah harus ada keseimbangannya, itu yang pernah aku ceritain. Harus ada keseimbangannya. Kalau nggak diseimbangin sama spiritualitas, yang dimana spiritualitas itu kan lebih ke kesadaran diri kita ya, lebih ke mental kita. Zaman sekarang banyak banget loh setelah after COVID ini yang mentalnya hancur-hancuran banget Kak. Benar. Dari kalangan manapun itu lagi Rata lah ya semua ya. Rata, bukan hanya di Indonesia aja tapi di seluruh dunia. Ya, banyak juga kan sekarang kayak anarkis terus dalam segi ekonomi, dalam segi agama juga. Ya, Mohon maaf digoyah lah ya. lebih goyah lagi keyakinan-keyakinannya. Makanya banyak sekarang anak-anak muda yang emang kebangkitin lagi, wah sadar nih ya. Karena dari kesadaran itu, dari penyakit mental itu. Jadi mental health itu jadi membuat dia menjadi semakin caranya itu berpikirnya beda gitu kan. Yang namanya spiritualitas itu kan banyak ya, lebih ke kesadarannya, jadi lebih kita menjaga. Ini tempatnya lumayan ini juga ya. Kita di sebuah tempat dan tempat ngopi tapi di ujung banget. Kayak nggak nih apa sih. Biasa kalau lagi ngomongin kayak gini ya pasti banyak yang kepo juga banyak ya. kepo juga ya. Apalagi ini malam Jumat. Oh iya? Ya bener malam Jumat. Kita selalu syuting tuh di akhir suro lagi ya. Penutupan suro iya. Wow, pantesan beda dinginnya. Tapi emang dari 3 hari lalu. Ngerasa nggak ya tadi kan kita di sebuah tempat yang beda lagi. Banyak orang tapi dingin, tapi di sini kayak anget ya. Padahal nggak beda jauh sih gitu. Karena kan di sini juga deket sama ini, deket sama salah satu yang terangker di Bandung ya. Tempat bersejarah lah gitu. Sejarah, sebutlah. Goa lah udah terkenal ya. Terkenal lah ya. Dan memang lah fenomena saat ini kita susah bedain antara spiritual atau realita kan. Betul. Makanya mental health itu lebih dilihatnya kan, karena ya banyak orang yang mungkin mengejar sesuatu dengan lewat spiritual. Ada yang jadinya jadi kayak kebablasan ya kan. Mengandalkan berbagai cara buat dia menggapai sesuatu ya kan. Ya betul. Lebih banyak yang sebenarnya terjebak juga dalam spiritualnya sendiri. Malah terjebak yang tadinya dia udah tercerahkan, mengaku sudah tercerahkan, padahal dia lagi terjebak dalam egonya. Nggak sadar berarti dia tuh. Ya, mengaku sudah sadar, ternyata mereka masih terjebak dalam spiritualitas sendiri. Nah, cara nyadarinnya gimana kira-kira? Cara nyadarinnya sebenarnya harus dari diri kita sendirinya juga ya. Karena yang dibutuhkan kalau orang yang emang udah berserah dengan kecerdasan itu, mereka nggak butuh validasi apapun lagi. Udah kayak ya udah lo mau caci maki saya. Kan saya ngeliat kamu tapi itu pohonnya goyangnya kok gimana gitu ya, daun itu tuh. Oh iya, goyang sendiri daunnya. Mungkin nggak masuk ke kamera, cuman dari sisi mata tuh agak terganggu ya. Biasa kayak gitu. Terus kan diberhenti lihat dia omongin. Iya. Memang kayak gitu. Ada something. Iya. Terus berhenti. Tadi ini banget kayak goyang sendiri. Goyang banget, interaksi. Ya mereka juga sebenarnya kayak pepohonan, bunga-bunga kayak gitu, mereka hidup.
hidup banget. Dari hidupnya ada yang menghidupinya juga. Ya, menghidupi. Selain mereka menyuplai oksigen, mereka juga adalah obat untuk jiwa-jiwa yang lagi sakit nih Kak. Iya bener-bener. Ini kan ngomongin fenomena tentang personal berarti ya, mental health. Nah tapi mengenai fenomena dunia gitu. Nah itu ada sangkut pautnya dengan spiritual nggak sih? Ada. Dalam spiritual ada sangkut pautnya juga. Contohnya kan kata temen kita gempa kemarin Rusia tuh bukan asli bencana. Nah itu gimana tuh? Gempa kemarin Rusia, ya. Kan aneh, baru dengar di Rusia ada gempa. Itu sebenarnya lagi teknologi ya. Lagi mencoba. Bukan HARP itu bukan? Bukan. Oke, berarti lebih canggih dong dari Lebih canggih lagi. Wow. Ya, sebenarnya itu mereka ya kalau yang udah tahu ya kayak Mama Rika gitu, Mama Rika. Mereka udah tahu sebenarnya itu bukan gempa asli pure dari bumi sendiri gitu ya. Tapi kayak nggak ada korban ya jumlahnya. Ada. Cuman ya memang dia ngebanjirin kota pesisir. Cuma nggak ada yang kayak korbannya berapa ribu. Ya, yang nggak sampai. Gitu. Kan harusnya kalau 8 ke atas sudah kayak tsunami lagi kan. Emang ada gambarnya kan dia. Sorry ini di jalannya kita di sebelahnya ada jalan jadi berisik. Iya, jadi berisik. Nah, tapi kan nggak ada tiba-tiba ada. Ini kok aneh bisa kayak clear aja cuman ya udah kayak air ke kota pesisir. Kayak banjir biasa gitu cuman kan. Kok nggak ada jumlah korban berapa? Yang ekstrim gitu. Apakah mereka sebenarnya ya udah tahu juga gitu? Ya, jadi mereka sebelum untuk mencoba si teknologinya ini mereka udah pikir jauh dampaknya supaya tidak terlalu buruk lah untuk warganya sendiri. Sendiri. Tapi biar dunia tahu ya nggak apa-apa. Ya, dunia tahu kota kan. Kota gua kena juga gitu nggak apa-apa gitu. Betul. Ya sebenarnya ya itu gertakan, baru gertakan aja sebenarnya. Bukan murni kan katanya tuh dari cincin Pasifik apa gitu bukan? Bukan. Cincin api kalau gitu. aku ngelihat ya kayak kalau lihat kayak visualnya itu bukan. Itu biasa. Murni. Human gitu ya. Iya. Jadi di mana-mana sekarang malah Asia sendiri kan Thailand sama Kamboja juga kemarin kan sampai di Thailand tuh yang berburu jimat itu. Jadi apa kayak jubah katanya tuh. Sebenarnya itu makan biasa ya kita lihat tuh ya. Cuman kayak lucu aja kita ngeliatnya kan kita sharing videonya jadi kayak anti peluru apa? Anti peluru ya. Iya. Di rudal pun tetap hilang itu orang. Iya. Lu ya itulah gitu. Cuman lucunya kalau misalnya ada tren di Indonesia gitu ya. Kita kan cepet kayak parodi ini itu mungkin jadinya kayak santet. Iya. Kayak sebenarnya di Indonesia sendiri gudangnya orang-orang yang supranatural ya. Berbagai macam. Makanya kenapa waktu zaman penjajahan dulu nenek-nenek moyang kita hanya dengan bambu runcing aja kok bisa menang gitu ya. Itu. Bambu runcing ya bukan hanya sekedar bambu. Ada isinya. Makanya kenapa waktu itu kayak aku nyeritain aja maksudnya pengalaman dari nenek moyang aku juga ya dari orang tuanya nenek aku almarhum dulu kan waktu zaman Bandung Lautan Api nih Kak nih. Nah semua rumah tuh dibakar. Cuman rumah almarhum kakek aku yang nggak kebakar sampai dituduh sama satu desa itu ini sama Belanda. Sebetulnya bekerja sama lah gitu bekerja sama Belanda. Ya nanti gitu kan. Sampai akhirnya kan dibawa tuh kayak ke kantor desa gitu Kak. Kantor desa dan emang nggak udah gitu. Ya udah nanti malam Jumat ngumpul aja di depan rumah semuanya. Ngumpul semuanya satu warga jam 9 tank diliatin ternyata emang rumah itu dijaga sama macan besar banget. Itu macannya lebih besar dari rumah. Jadi akibat nggak kebakaran tuh gara-gara dijaga sama macan itu. Putih macannya? Iya. Oke. Macan itu. Ngomongin macan putih kan banyak ya fenomena-fenomena di contohnya makam sepuh atau apa ya. Kenapa yang dominan macan putih dibanding macan biasa? Macan putih itu memiliki kalau ini visualisasi ya sebenarnya kalau macan itu ya macan ngelihat aja tapi dalamnya kan ada lagi sebuah energi sebenarnya energi murni yang bagus. Jadi kalau misalkan masih kayak kuning hitam itu kan lebih ke emosionalnya lebih tinggi kan. Secara aura berarti. Auranya lebih tinggi. Tapi kalau udah putih tuh dia yang udah santai. Jadi gini loh Kak, kayak kodam. Kita ngomongin kodam ya. Ada kodamnya pendamping. Jangan sampai kita disetir sama mereka. Gimana caranya ya mereka ya harus ngikutin kita. Gitu. Kan karena gitu. Karena yang rata-rata yang ibaratin gini loh Kak, kalau seseorang yang punya kodam macan itu, ketika mereka ke-trigger untuk ini jadi emosi. Sampai pernah aku ngerasain sendiri ngerasain sendiri gemeter, tangan tuh gemeter, jadi emang kayak mau ngelakuin apa, emosi meledak-meledak, nggak bisa kontrol emosi. Tapi ketika kita udah selaras sama si
godang itu jadi santai. Jadi mereka yang ngikutin kita. Oke, jadinya jadi ke-trigger ke bawah aja Iya, ya. ke-trigger. Ya, itulah. Makanya saya pernah lihat macan asli, macan putih di sebuah kebun binatang di Kabupaten Bandung gitu ya, dan memang beda banget ya dia. Tapi apa ya, kayak beda dengan macan yang orang biasa gitu ya. Kayak lebih punya wibawanya, lebih kalem memang. Iya, lebih wibawa. Kalau macan yang biasa tuh ya udah dia cuman diem gitu, dan ngeliatnya oh dia memang tipikalnya kalem itu yang mungkin kebawa jadi ke manifestnya adalah macan putih. Iya, jadi dari aura juga sebenarnya itu bisa juga kalau misalkan kita dari yang macan biasa mau ke putih, ada lagi juga lebih tingkatannya lagi selain putih gitu ya, ada lebih ke biru. Macan biru mau Bandung nggak? Biru, jadi si auranya biru. Aura biru. Jika tuh macannya bentuknya biru, memang dominan ya. Apa sih putih itu ya? Putih ya. Maung Bodas itu. Maung Bodas. Ya identik Maung Bodas itu dengan spiritual, bukan supranatural, bukan beda gitu. Spiritualitas. Kalau macan hitam? Kalau macan hitam itu untuk benar-benar penjagaan yang biasanya juga dipakai sama para pejabat yang kayak gitu. Baru mau ngomong itu. Banyak, jadi biar ada simanya nih, ketika melihat tuh, karena kan itu juga untuk suatu mungkin ya perlindungan supaya ngebentengin kalau misalkan ada serangan dari luar. Jadi itu ya sebenarnya bukan kita ya, lebih ke orang-orang yang berbau supra itu mereka pasti ada hitam dan putihnya. Hitam itu kalau dipakai salah guna bakalan hancur. Tapi kalau misalkan lagi urgent dipakai ya nggak apa-apa. Oh, jadi gimana situasi gitu ya? Kayak misalkan ada kiriman ya, something lah ya, magic ya. Kiriman something ketika dilawan sama yang putih lambat, Kak. Oh, jadi hitam ada minusnya juga? Iya, ada minusnya juga. Kita lambat. Nah, kita punya hitam jadi keluarin yang hitam. Jadi sesuai kebutuhan kita. Tapi jangan disalahgunakan, yaitu kalau apalagi kan dari leluhur biasa ya, ada seseorang yang dititiskan oleh leluhur untuk diberi suatu ilmu. Tapi kalau ilmu itu kan nyampur ya, kita tinggal pilih mau yang hitam atau yang putih. Ketika kita misalkan mau random aja deh yang nggak tahu ngolahnya, itu kan bahaya banget sama kitanya, Kak. Jadi berbalik. Bisa jadi gila. Gila malahan. Itu kan jadi sebuah pelajaran juga ya buat teman-teman. Jadi berilmu itu belum tentu sakti gitu ya? Iya, belum tentu sakti. Yang sakti itu sebenarnya ketika kita sudah bisa menguasai diri kita sendiri dengan cara untuk mengolah diri kita sendiri. Ketika kita mau dicaci maki, dihina orang, kita diem, nggak usah ngebales, itu yang lebih sakti sebenarnya, Kak. Dibandingin ilmu-ilmu yang apalah gitu ya, itu lebih sakti. Dibanding ngebales ya itu mah jadi bumerang juga gitu ya. Kita lebih mengontrol diri kita sendiri, itu yang lebih sakti. Oke. Itu banyak kayak orang tuh yang ngerasa sakti itu jatuh dalam kesaktiannya. Dalam kesaktiannya kayak nantang nih gua bla bla bla. Kan banyak cerita kan kayak kesatria zaman dulu atau enggak disebutnya bukan sepuh dia punya ilmu ataunya tetap hilang juga gitu kan. Bahasanya itu ya mati secara manusia juga gitu ya. Ada backsound Shopee. Nah gitu ya, banyak kayak penjuragan apa sih sebutnya kalau kesatria tuh Jawara. Nah Jawara kita pernah ngonten di sebuah tempat juga kemarin ya. Jawara ini dia kuat banget, tapi ternyata kelemahannya dia di punggung. Ketika punggungnya dibacok ya udah dia tetap kalah juga, dan dia jadi penunggu di situ. Nah berarti kan itu kelihatan ya saktinya orang punya ilmu tetap ada kelemahannya. Mungkin di belakang kelemahannya ya kan, dan orang berilmu pasti tahu juga kan sini lawan gue kelemahannya di area mana kan, nggak mungkin full sebadan kan. Kayak contohnya aja misalkan ada orang yang emang susah kena santet, kena magic, kena teluh, susah. Ada apa? Yang hatinya bersih. Itu, Kak. Bukan hatinya kotor. Bukan hatinya kotor, jadi dia yang udah nggak ada dendamnya, yang emosinya udah bisa mengontrol. Gitu. Ibadahnya bagus juga berarti. Ya ibadahnya juga, apalagi kan ibadahnya bagus. Tapi ada juga, Kak, yang ibadahnya bagus, hatinya kotor, masih julid sama orang. Iri gitu iri dengki. Itu aku temuin loh, Kak. Ada. Ya itu sehari-hari lah ya dalam dunia kita juga gitu ya. Iya. Di ibadahnya bagus, tapi kan kita nggak tahu isi ke dalam hati orang ya. Makanya ngelihat orang jangan hanya dari covernya, tapi ngeliatin lah. Meskipun kita nggak, misalkan orang awam nggak bisa ngerasain energi, tapi ketika mereka nyaman di samping kita, itulah paparan energinya ya, vibrasinya itu bakal kepapar. Meskipun kita ngelihat wah ini kayaknya alim banget nih, tapi kan hatinya kan kita nggak tahu energinya, kita nggak nyaman. Atau di luar kita kenal dia ngapain gitu ya.
Iya, benar-benar. Ya sebenarnya kita ini orang-orang munafik lah semuanya ya, termasuk manusia. mungkin saya sendiri Ya, juga munafik kita gitu juga ya. masih Ya. inilah ya. Namanya duniawi kan, kita ya juga masih duniawi Iya. lah. Bukan kita udah jadi gimana ya. Itu fenomena-fenomena yang akhirnya mungkin jadi apa ya, nyambung ke bumi sendiri ya. Iya, bumi ketika toksiknya manusia diciptakan sang pencipta. Ya, semesta juga sebenarnya udah, aduh, udah deh gitu Ya kan. udah. Kan kalau misalkan di dalam agama sendiri kan ada satu agama yang emang menyebutkan kayak laut tuh tiap hari itu tiap detik malah minta udahlah, udah nggak kuat gitu kan, pengen Bergejolak lah gitu. gitu kan, kayak alam di tanah tuh udah pengen digetarin gitu kan. Tapi kan ketika kita memohon doa gitu kan dengan energi yang baik-baik kan, mereka juga mengampuni kita gitu ya. Iya. Semesta dirusak. Iya benar, makanya kayak ada sedekah bumi ya kan, beberapa Ya, suku kepercayaan di Indonesia sendiri kan. Ya. Tujuannya bukan jadi kayak apa ya, musyrik bukan, tapi memang ya cara mereka masing-masing buat berterima kasih. Kadang kita jadi manusia kan lebih pintar dari Tuhan ya kadang ya. Iya. Udah bisa nyiptain matahari lah, nyiptain apa, akhirnya ya itu lupa dengan kita sendiri pun diciptakan gitu. Sebenarnya semesta sendiri juga ada di dalam diri kita. Iya. Semesta sendiri ada dalam diri kita, makanya kenapa kita harus menyatu sama alam semesta. Iya. Karena untuk menyeimbangkan. Menyeimbangkan. Itu makanya kenapa butuh orang-orang yang berkesadaran. Iya. Gitu ya. Nah, kok kayak gini nih semesta marah nih. Kenapa dari tadi berisik banget? Inilah polusi. Apalagi yang itu yang apa yang di Jawa Timur itu loh, kayak Sonhorek. Sonhorek. Aduh, Ya, itu benar-benar. kita ini udah terganggu ya jam-jam segini, kenapa tuh apalagi sound itu lah. Tapi jangan nanti kita diserang. Iya, baru netizennya banyak banget. Fans Sonhorek. Tapi ini kenapa ya, kayak ada sesuatu yang kayak ngeganggu cara ini. Iya. Kayak ada apa ya? Something. Kayak ada ngerayang tapi nggak tahu apa gitu. Ngerasa nggak sih? Ngerasa dari tadi memang, karena kan kita kan dekat dari suatu sejarah ini. Dan ini kan posisi yang jarang mungkin orang dudukin juga ya, daerah sini. Jadi kayak apa ya, gimana ya bahasanya? Beda ya? Beda. Secara Karena vibes-nya. sebenarnya udah 3 hari ini, saya juga sempat berkomunikasi sama teman. Banyak portal yang kebuka. Oke. Nyaman tapi kok riuh-riuh gitu, banyak yang berdatangan. Banyak portal yang emang mau ngasih sebenarnya data-data informasi ya. Cuman kalau saya sendiri ya udah informasi tentang semesta nggak usah banyak diomongin. Karena nantinya jadi berakibat gitu ya. Lebih baik ya udah ketika kita Keep tahu, aja. keep aja. Nah, kadang kan banyak indigo yang baru ya. Ketika dapat sebuah informasi atau bocoran, langsung dia membagikan itu untuk umum. Yang sebenarnya kan ya ketika dapat pribadi ya udah pribadi, sekalipun itu mungkin sebuah hal yang menakutkan atau informasi buat halayak umum, tapi kan itu rahasia ilahi lah ya. Kita juga nggak bisa jadi cepunya gitu ya. Ya itu biarin, udah siklus dunia kan gitu. Siklus dunia dan pola yang berulang sebenarnya. Pola itu ya kayak suatu kejadian gempa atau apa itu kan yang udah beberapa ratus tahun nanti bakalan terulang lagi gitu, kayak Gunung Merapi gitu kan. Karena manusia nggak ada yang bisa ngindarin bencana sih. Iya betul. Mau kayak film bikin Bahtera atau apa gimana pun ya tetap namanya bencana. Iya. Ya kan? Kayak zaman dulu kan dinosaurus katanya bener atau adanya atau enggaknya kan tetap sekuat-kuatnya dinosaurus tetap punah juga. Iya, punah. Apalagi kita manusia yang seucrit ini gitu ya. Jadi ya memang pola dunia itu seperti itu ya kan. Dan tapi manusia spesialnya adalah berevolusi. Semakin canggih, semakin akhirnya dia lupa kok dia pun diciptakan oleh Tuhan sendiri kan gitu. Ya itulah makanya, karena kadang biasanya orang yang terlalu pintar yang ingin melebihi gitu kan. Lebih dan lupakan Tuhan tuh hadir gitu ya. Oke, nah terus soal apa tadi kan kata kamu tadi malam penghujung suro. Nah biasanya apa sih fenomena, kan kita taunya fenomena tuh ya maksud suro di awal. Nah, kalau di akhir tuh biasanya apa sih, ada apa sih? Fenomenanya kalau satu suro itu lebih di penghujung, tapi penghujungnya kayak ada yang bakalan lepas nih, kehilangan. Karena sebenarnya portal-portal itu yang tadi aku bilang jadi terbuka. Entah mereka itu balik lagi ke portalnya, ke alamnya gitu kan. Entah mereka emang mau sesuatu yang terjadi. Kasih tahu ya biasanya. Kalau misalkan aku dulu sama almarhum nenek aku tuh kayak suro itu dilarang banget untuk bepergian kemana aja. Tradisi Jawa kan kayak gitu ya. Tradisi Jawa, Sunda kan kayak gitu. Cuman makin modern ya udahlah gitu ya. Cuek-cuek aja. Sebenarnya itu ada lintasan portal yang kebuka. Oke. Ya. Begitu
begitulah di belakang kita. Kekurusukan. Kekurusukan. Berit kayaknya. Kita positifnya berit, tikus maksudnya Tikus ya. Cuman memang beda banget sih tiap hari, di momen ini dinginnya beda ya. Ya, dingin tapi agak anget, terus kayak rame tapi tenang. Tapi tenang gitu ya. Itu mungkin beberapa orang yang nyadar doang ya. Ya. Nah terus berarti kan kita harus lebih ya, kadang ada orang yang nggak percaya dengan dunia sebelah ini kan, ternyata ya itu bersinggungan ya kan akhirnya. Terus gimana nih buat orang awam mungkin yang gue mau hidup aja deh, padahal bersinggungan tuh ada gitu. Ya sebenarnya itu balik lagi kepada pemikiran mereka masing-masing, karena kita juga tidak bisa memaksakan untuk mereka itu. Tikus beneran tikus beneran gede lagi. Mereka itu untuk mempercayainya, karena orang itu yang namanya manusia ya, belum mempercayai kalau belum kena gitu. Ya belum merasakannya gitu. Termasuk ya saya sendiri juga gitu kan, dulu kan emang memprotek banget ya, kayaknya nggak percaya deh gue kayak gini gitu ya, bla-bla, semakin nggak percaya semakin diuji itu ya. Cuman ya emang di dalam agama juga kayaknya semuanya ya kan pastikan ada dunia, di agama kakak juga kan pastikan ada kan di dunia sebelah ada. Cuman ya itu balik lagi gitu ke pemikiran masing-masing. Jadi ya udahlah, kalau nggak usah diperdebatin sampai yang kemana-mana. Sama kayak konten aku juga kemarin kan diperdebatin sampai akhirnya membawa sara gitu ya kemana-mana. Ya itulah, jadi memang kehidupan tuh jangan diperdebatin karena ya udah ada jalurnya kan. Ada jalurnya. Karena kita masih sama-sama manusia, ngedebatin apapun ya mentok-mentoknya cuman asumsi diri sendiri kan. Gitu. Ya sebenarnya gini mungkin ya Kak ya, kayak mungkin mereka juga yang tidak percaya, yang belum percaya, sebenarnya mereka 50-50 antara percaya dan tidak. Tapi yang namanya hidup itu hitam dan putih. Ya benar. Ya mau putih-putih, hitam-hitam, jangan abu-abu gitu kan. Jangan pelin-pelan. Jangan pelin-pelan. Jadi intinya gini, mungkin ilmu mereka belum sampai ke sana, dan mungkin juga untuk kita menjadi mereka juga mungkin ilmu kita juga belum sampai ke mereka gitu. Bener kan, kita nggak tahu dunia mereka lebih canggih dari kita, lebih modern kan, kita nggak tahu ya. Malah kita mungkin ngerasa manusia lebih modern dari mereka ya, sama-samanya gitu. Iya. Sebenarnya sama aja sih ya, mereka lebih melesat gitu kan. Nah contohnya kan kayak Kota Saranjana ya kan, yang akhirnya beberapa orang mungkin tembus, tapi ada yang sengaja nyari nggak ada, yaitu orang terpilih aja gitu, yang hatinya bersih, betul-betul bersih. Tapi hati yang bersih juga belum tentu masuk, belum percaya. Cuman ya memang ketika energinya sama, ya akhirnya frekuensi sama, melihat akhirnya kan kota kayak gitu. Nah inilah obrolan kita, obrolan yang ringan dan mengenai fenomena yang terjadi setiap hari lah ya. Yang penting kita jadi manusia yang menghargai kepercayaan orang lain. Apalagi kan sekarang banyak yang sara gitu ya. Banyak banget sekarang, gampang terkena banget. Ini terdoktrin oleh sosial media tuh paling cepat sekarang. Padahal tetap mau gimana pun ini tetap ya, kita bukan ngomongin gimana agama tetap dibuat sama manusia kan, kan. Dan ya itu kapanpun manusia tetap jadi ngerasa yang paling pinter, paling berkuasa. Ya makanya itu kenapa butuh spiritualitas itu, supaya kan jadi ya pemikiran kamu tuh lebih bijak lagi, nggak hanya di satu wadah, tapi coba deh di luar tuh masih banyak ilmu-ilmu pembelajaran yang belum kita belajar gitu ya. Karena gini loh, ketika saya keluar dari rumah, saya anggap semua orang itu adalah guru saya. Betul. Saya mau ketemu siapa, ya mau anak kecil pun mereka tuh guru kita juga. Benar. Guru kita juga. Karena nggak terpaut umur gitu ya. Iya betul. Jadi jangan merasa kita menjadi guru ketika keluar gitu ya. Tapi mereka orang yang nggak kita kenal, entah siapapun itu, jadikanlah guru. Pembelajaran mereka kayak pembelajaran hidup. Ya kalau belajar biasa kayak matematika dan lain-lain ya ada kan sekolah. Tapi pembelajaran hidup ini nggak semua orang tuh kita alami. Dan sebaliknya juga orang nggak ngalamin yang kita alami. Jadi kita saling ya, itulah kata-kata saling. Kepain gitu aja obrolan kita ya. Yang santai ini, walaupun di belakang nggak santai. Yang belakang udah banyak pingin ngasih karena ini malam Jumat bukan malam Minggu. Kan kerasa banget sih ininya ya, kayak atau nih kayak sebut tapi bukan sih. Gitu ya, paling gitu aja obrolan
ya itulah gitu. Ya inilah buat kita berdua, Handi Pratama dengan Sofi. Mungkin nanti kita akan kemana lagi, tunggu aja. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.